Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan primer dan pembangunan kesehatan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu dengan NIM G1D1211177 dari kelas E. Baiklah, pertama adalah pelayanan kesehatan primer. Apa itu pelayanan kesehatan primer? Pelayanan kesehatan primer adalah strategi yang dapat dipakai untuk menjamin tingkat minimal dari pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Pelayanan kesehatan yang diberikan mengutamakan pada peningkatan serta kelestarian yang disertai percaya diri sendiri disertai partisipasi masyarakat dalam menentukan sesuatu tentang kesehatan. Pelayanan kesehatan primer atau disebut dengan primary health care atau PHC adalah pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis ilmiah sosial yang dapat diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui partisipasi mereka sepenuhnya serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam semangat untuk hidup mandiri dan menentukan nasib sendiri. Baiklah, mungkin itu saja definisi dari pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah sejarah dari pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan primer. PHC dimulai resmi pada tahun 1977 ketika sidang kesehatan WHO ke-30 di Alma-Ata, Uni Soviet. Pada tahun 1981, setelah diidentifikasi tujuan kesehatan untuk semua dan strategi PHC untuk merealisasikan tujuan, WHO membuat indikator global untuk pemantauan dan evaluasi yang dicapai tentang sehat untuk semua pada tahun 1986. Apa saja indikator tersebut? Di sini tertera yaitu perkembangan sosial dan ekonomi, penyediaan pelayanan kesehatan status kesehatan sebagai objek atau bagian dari perkembangan sosial ekonomi. Konsep pelayanan primer merupakan pelayanan kesehatan esensial yang dibuat dan bisa terjangkau secara universal atau keseluruhan oleh individu dan keluarga di dalam masyarakat. Fokus dari pelayanan kesehatan primer luas jangkauannya dan merangkum berbagai aspek masyarakat dan kebutuhan kesehatan. PHC atau Primary Health Care merupakan pola penyajian pelayanan kesehatan di mana konsumen pelayanan kesehatan menjadi mitra dengan potensi dan ikut serta mencapai tujuan umum kesehatan yang lebih baik. Berikutnya adalah tujuan, fungsi, unsur utama, prinsip dasar dari pelayanan kesehatan primer. Apa tujuannya? Tujuan umumnya yaitu mencari kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga masyarakat mencapai tingkat kepuasan dan menerima pelayanan. Sedangkan apa saja sih tujuan khususnya? Pelayanan harus mencapai keseluruhan penduduk yang dilayani. Yang kedua, pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dialami. Pelayanan harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani. Dan yang terakhir yaitu pelayanan harus secara maksimum menggunakan tenaga dan sumber daya lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada pula fungsi dari pelayanan kesehatan primer yaitu pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis dan pengobatan, pelayanan tidak lanjut, dan pemberian sertifikat. Dan unsur utama yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan primer yaitu mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, melibatkan peran serta masyarakat serta melibatkan kerjasama lintas sektoral. Dan yang terakhir yaitu prinsip dasar dari pelayanan kesehatan primer tersebut, yaitu pemerataan upaya kesehatan, penekanan pada upaya preventif, yaitu pencegahan, menggunakan teknologi tepat guna, melibatkan peran serta masyarakat, dan melibatkan kerjasama lintas sektoral. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu apa saja ruang lingkup dan ciri-ciri dari pelayanan kesehatan primer. Ruang lingkupnya itu mengenai pendidikan, peningkatan penyediaan makanan, penyediaan air bersih, kesehatan ibu dan anak,
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengobatan penyakit umum, dan penyediaan obat-obat esensial. Dan ciri-ciri dari pelayanan kesehatan primer itu sendiri yaitu pelayanan yang menyeluruh, pelayanan yang terorganisasi, pelayanan yang mementingkan kesehatan individu, pelayanan yang berkesinambung, pelayanan yang progresif, pelayanan yang berorientasi kepada keluarga, pelayanan yang tidak berpandang kepada salah satu aspek kerja, dan pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pelayanan kesehatan primer. Selanjutnya yaitu pembangunan kesehatan Indonesia. Apa sih definisi dari pembangunan kesehatan Indonesia? Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal, memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan Indonesia dapat diartikan juga sebagai kegiatan pelayanan yang pelaksanaannya itu didasarkan melalui sistem pelayanan puskesmas, di mana dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan oleh lembaga ini diikutsertakan anggota-anggota masyarakat melalui segala pengarahan untuk menimbulkan kesadaran secara aktif dalam ikut membantu memecahkan dan pengembangan usaha kesehatan. Adapun tujuan dari pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu tujuan umumnya meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup. Sedangkan tujuan khususnya ada 4, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi dimiliki untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka, mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat Indonesia. Yaitu berperan secara aktif dan berswadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan upaya dari masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu menghasilkan lebih banyak tenaga masyarakat Indonesia yang mampu terampil serta mampu berperan aktif dalam pembangunan Indonesia. Dan yang keempat, tujuan khususnya yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia dalam arti memenuhi beberapa indikator yaitu seperti angka kesakitan, angka kematian, angka kelahiran, dan menurunnya angka kekurangan gizi pada anak balita. Apa aja ruang lingkup dalam tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu meningkatkan status kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Namun status kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama lingkungan dan faktor perilaku masyarakat. Oleh karenanya, kegiatan membangun kesehatan Indonesia tidak terbatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, akan tetapi menyangkut juga kegiatan di luar kesehatan yang berkaitan dengan peningkatan status kesehatan dan perbaikan mutu hidup masyarakat. Misalnya, kegiatan usaha bersama dalam bentuk koperasi simpan pinjam untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yaitu langkah pemetaan yang dapat dilakukan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Yang terdapat ada 2, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan Indonesia yang dilakukan minimal mencakup salah satu dari 8 unsur berikut. Primary health care, terdapat 8 unsur yang harus mencakup untuk membangun kesehatan Indonesia seperti pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan penyakit serta perlindungannya, peningkatan persediaan makanan dan peningkatan gizi, pengadaan air bersih dan sanitasi dasar yang memadai, kesehatan ibu anak termasuk keluarga berencana, imunisasi untuk penyakit yang utama, pencegahan yang pengendalian penyakit endemis setempat, pengobat penyakit umum dan luka-luka, dan yang terakhir yaitu penyediaan obat esensial. Yang kedua yaitu pengembangan dan pembinaan PKMD dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpedoman pada GBHN, dilakukan dengan kerjasama lintas program dan lintas sektor melalui pendekatan edukatif. Yang ketiga yaitu koordinasi pembinaan melalui jalur fungsional pada gubernur, bupati atau camat, melakukan bagian integral dari pembangunan desa secara keseluruhan. Kegiatan dilaksanakan bentuk mekanisme kerja yang efektif serta instansi yang berkepentingan dalam pembinaan masyarakat desa. Yang keenam yaitu puskesmas sebagai pusat pembangunan pengembangan kesehatan berfungsi sebagai dinamisator. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih
telah mendengarkan penjelasannya. Apakah ada yang bertanya? Sekian, terima kasih.